Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang ijazah ayat 5 wali kutub. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 240. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillahi qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan manhum wallahu alimun bizzalimin. Qadirun ala ma yurid. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya asanaktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya'a bighairi haqqi wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Qawiyyun la yahtaju ila mu'in. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka, membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang merupakan. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 77. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyatan wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qaribin qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatina. Qaharu liman dhaha wa as. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. Yang keempat adalah surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abni adam bil haqqi idh qarraba qurbana
fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qudusu yahdi may yasha, Qudusu yahdi may yasha, Qudusu yahdi may yasha. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Yang kelima adalah surat Ar-Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillahu qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darran qul hal yastawil a'ma wal basir. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi dhulumatu wan nuru am ja'alullahi syuraka'i khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Qayyumun yarzuqu may yasha'ul qawwah, Qayyumun yarzuqu may yasha'ul qawwah, Qayyumun yarzuqu may yasha'ul qawwah. Artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudorotan bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sahabat Baboni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut merupakan manfaat yang terkandung dalam ayat 5. Sebagian orang-orang khawas, yakni wali Allah, menerangkan beberapa khasiat dan faidah ayat 5 sebagai berikut. Barang siapa yang mengamalkan dan membaca ayat 5 ini, maka Allah senantiasa menjaga orang tersebut dari penganiayaan musuh, dan orang yang melihatnya akan merasa takut dan merasa cinta. Jika masuk ke rumah raja yang zalim atau orang hendak berbuat aniaya terhadap, insya Allah tidak akan berhasil. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, aroma Allahu wajhah, dari Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca ayat 5 tiap hari dan di dalam tiap-tiap ayat ada 10 qaf atau ditulis dibuat simat pada kepala, maka Allah mengutus 12.000 malaikat membawa rahmat, dijauhkan dari pekerjaan jelek, pencabahaya dan bala, serta Allah membuat untuk orang tersebut 600 taman dari yakut merah dalam surga Firdaus. Jika ada pejabat atau sultan mengamalkan ayat ini, maka Allah menetapkan pangkatnya, menolong pada kemenangan dan menyempurnakan kekuatan dan pangkatnya, serta tunduk kepadanya raja-raja, para menteri, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kecil, binatang, dan lain sebagainya. Syekh Majduddin Al-Karmani Qadasa Allahu Sirohu telah berkata, di dunia ini ada 4.000 wali-wali Allah, dari Rijalul Ghaib, Buda'ala, Autad, Kutub, dan lainnya, semua mengamalkan membaca ayat 5 ini. Barang siapa yang membiasakan atau melanggengkan membaca ayat 5 ini, maka menjadi wali Allah lahir batin, bertemu dengan wali kutub dan wali Rijalul Ghaib. Dan disebutkan dalam tafsir Shahihul Arais, barang siapa mengamalkan membaca ayat 5 ini, maka selamat dari bala, racun, sihir, dan semua barang yang menyakitkan karena berkahnya ayat 5. Serta masih banyak lagi khasiat dan faidah dalam ayat 5 ini jika diamalkannya. Sahabat Baboni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan ijazah ayat 5 wali kutub. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.